Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aswai Nurbaiti, NIM 1011910070 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, langsung saja yang pertama soalnya yaitu bagaimana caranya UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan setting produk strategi dan apa alasannya. Nah, menurut bab yang sudah saya pelajari pada bab sebelumnya mengenai setting produk strategi. Nah, UISI sendiri dunia pendidikan ini kan termasuk dalam produk jasa. Nah, produk sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan. Nah, menurut bab yang sudah saya pelajari yaitu kan ada dengan cara SEO branding, yaitu menggabungkan dua merek untuk menjadi satu. Nah, kebetulan UISI ini termasuk dalam 8 perguruan tinggi yang termasuk dalam APT BUMN. Nah, oleh sebab itu akan lebih mudah oleh UISI untuk memasarkan kampus UISI ke khalayak lain. Dan juga di UISI ini kan ada UISI Ambassador. Nah, oleh sebab itu UISI ini bisa memberikan tugas kepada UISI Ambassador untuk dikirimkan ke kota-kota besar lain untuk memasarkan UISI dengan cara memberitahu mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di UISI, terus kelebihan jika yang didapatkan jika berkuliah di UISI, seperti itu. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B, yaitu bagaimana caranya UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan desain and strategi service. Nah, menurut saya yang harus dilakukan oleh UISI yaitu dengan cara memperbaiki layanan dan juga fasilitas yang sudah ada di UISI dan juga semakin meningkatkan mutu pendidikan. Dan juga gedung UISI sendiri kan sangat menarik. Karena bekas pabrik, secara tidak langsung gedung tersebut dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran tentang persemenan itu sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana developing pricing strategis yang harus dilakukan UISI bila Anda adalah manajer pemasaran kampus. Nah, menurut bab yang sudah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya, tujuan penetapan harga yaitu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya yaitu tujuan berorientasi pada citra atau image. Nah, yaitu penetapan harga yang membentuk citra atau image produk dari suatu usaha. Nah, dari pengertian itu tadi, yang saya akan lakukan jika saya adalah manajer pemasaran adalah saya akan menetapkan harga atau biaya pendidikan yang rasional, dalam artian biaya pendidikan yang akan saya tetapkan itu harus sesuai dengan fasilitas yang akan saya berikan kepada mahasiswa atau konsumen dari kampus itu sendiri. Nah, katakanlah dengan biaya UKT atau biaya pendidikan sebesar 6 juta, tapi pihak kampus akan memberikan banyak sekali fasilitas yang akan diberikan kepada mahasiswa, seperti gedung yang bagus dan juga nyaman, dan tentunya fasilitas-fasilitas pendidikan yang sangat memadai, seperti alat proyektor di setiap kelas, lalu adanya ruang lab, ruang rapat, dan juga tentunya tenaga pengajar yang sudah terdidik dan juga terampil. Nah, untuk soal yang selanjutnya nomor 3 yaitu bagaimana designing and managing integrated marketing channels yang Anda rencanakan sebagai manajer pemasaran UISI. Menurut Kotler dan Armstrong, komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication yaitu sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengirim pesan yang jelas dan konsisten dan juga meyakinkan. Nah, yang akan saya rencanakan jika saya menjadi seorang manajer pemasaran adalah dengan cara melakukan advertising atau iklan pada media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, atau website lainnya. Nah, saya juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang akan kami untungkan dengan memberikan tenaga kerja dari lulusan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, hal tersebut juga tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk semakin tertarik untuk berkuliah di UISI, karena tahu lulusan dari UISI itu sangat berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.
Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, bagaimana designing and managing integrated marketing communication UIC seharusnya berdasarkan pengamatan Anda. Nah, peran komunikasi pemasaran adalah sarana untuk menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Model proses komunikasi ada banyak, ada mikromodel dan juga makromodel. Nah, menurut saya yang harus dilakukan UIC adalah melakukan iklan di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, website, dan masih banyak lagi. Nah, akhir-akhir ini TikTok itu sangat ramai digunakan untuk sarana promosi. Nah, itu juga bisa dilakukan UIC untuk meningkatkan promosi kepada konsumen. Nah, media yang lainnya bisa juga melalui direct message atau pemasaran langsung yang bisa dilakukan oleh UIC Ambassador atau public relation dari UIC sendiri. Nah, di UIC juga bisa menggandeng para alumni yang sudah lulus dan juga sudah sukses berkarir dalam dunia kerja agar masyarakat itu lebih tertarik kepada UIC. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana managing personal communication di direct and database marketing and personal selling yang harus dilakukan oleh pihak UIC. Nah, jenis-jenis pemasaran itu kan ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu ada pemasaran langsung, di mana pemasar menjual langsung tanpa adanya perantara, seperti contohnya ketika pihak UIC melakukan kampus Goes to Tuban. Nah, yang memberikan informasi secara langsung terhadap siswa sekolah yang ada di Tuban. Selanjutnya, seperti membuat stand di event-event tertentu yang lokasinya itu sangat strategis. Yang selanjutnya, UIC Ambassador itu akan menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan juga keunggulan jika berkuliah di UIC. Nah, selanjutnya soal nomor 6 yaitu presentasikan apa yang sudah Anda lakukan pada tugas besar pemasaran. Antara kartu tugas dan jawaban harus terintegrasi. Nah, yang saya lakukan untuk membuat tugas besar pemasaran adalah saya membuat konten-konten yang berupa video maupun foto yang saya unggah di sosial media berupa Instagram dan juga TikTok. Adapun konten yang saya buat itu berisikan tentang memperkenalkan bagaimana kampus UIC itu sendiri. Nah, selain memperkenalkan UIC, saya juga membuat konten tentang tips untuk mahasiswa yang sedang menjalani kuliah online. Saya juga membuat konten mengenai cita-cita yang ingin saya raih dengan berkuliah di UIC, dan juga prospek kerja yang bisa didapatkan ketika berkuliah di Prodi Manajemen. Nah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.